Perselingkuhan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi bisa juga karena ada kesempatan dalam kesempitan. Seperti yang terjadi di cerita film ini, seorang samurai yang malang setelah mengalami kebutaan dia harus kehilangan mata pencarian hingga diselingkuhi istrinya. Bagaimana ia membalas dendam sakit hatinya sementara melihat indahnya dunia saja dia tidak bisa. Dan tanpa banyak basa-basi, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di zaman Edo, pria bernama Shinojo Mimura adalah seorang samurai tingkat rendah yang bekerja di sebuah kastil. Tugasnya sebagai penguji racun di makanan yang akan disantap tuan besarnya. Mungkin bagi sebagian orang pekerjaan itu dianggap istimewa, karena tidak semua orang bisa mencicipi makanan yang sama dengan yang tuan besarnya makan. Namun bagi Shinojo, itu sungguh sebuah pekerjaan yang membosankan. Bahkan dia sempat berniat untuk keluar dari pekerjaannya tersebut, untuk selanjutnya mendirikan sebuah dojo bagi anak-anak di kampungnya daripada mereka mancing melulu. Cita-citanya tersebut disampaikan kepada istrinya yang bernama Kayo, sosok istri yang selain cantik namun juga setia menemani suaminya. Meskipun apabila Shinojo jadi mendirikan dojo, resikonya mereka tidak akan hidup semapan sekarang. Pasangan muda yang belum dikaruniai anak ini hidup sederhana bahagia tanpa celah. Ditemani seorang pria tua bernama Tokue, sosok pembantu yang sangat setia kepada majikannya. Namun siapa sangka, keutuhan keluarga mereka sebentar lagi akan diuji dengan sebuah malapetaka. Keinginan Shinojo untuk keluar dari pekerjaannya tersebut seakan pertanda bahwa hal buruk akan menimpanya. Pekerjaan yang terlihat sederhana hanya sekedar mencicipi makanan, namun sebenarnya beresiko tinggi. Seperti keesokan harinya, juru masak telah menyiapkan menu keong untuk sarapan tuannya. Meskipun ada beberapa orang yang melakukan tugas itu, namun malangnya hanya Shinojo yang harus keracunan setelah mencicipi makanan tersebut. Gogoro, modotte yo. Dan walaupun tuan besar selamat, tapi kepanikan terjadi di tempat itu, yang sementara gerbang kastil pun ditutup untuk mencegah siapapun keluar dari sana. Setelah proses investigasi dilakukan, kepala penjaga yang bernama Toya Shimada menjelaskan bahwa kejadian itu bukanlah konspirasi dan bukan kesalahan juru masak, murni hanya kesalahan pemilihan menu makanan saja. Diketahui jenis keong tersebut bisa beracun apabila dikonsumsi di musim yang tidak tepat. Namun meskipun begitu, kepala penjaga harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kayo yang mendengar kabar itu tentu dengan cemas menunggu suaminya, yang sesaat kemudian nampak tak sadarkan diri diantarkan menggunakan ambulan tradisional yang gak ada atapnya. Menurut dokter, masa kritisnya sudah berlalu, dan karena Shinojo masih koma, maka Kayo diperintahkan memberikan obat menggunakan mulutnya sebagai cara tradisional supaya dia tidak tersedak. Setelah ketiga harinya, wanita bernama Ine datang menjenguk keponakannya. Walaupun agak sedikit bawel, namun ini adalah bibi yang baik. Bahkan berkat kebawelannya, kini Shinojo tersadar dari komanya. Meskipun pria itu merasa ada yang aneh karena sejak saat itu penglihatannya menjadi gelap gulita. Begitupun Kayo merasa ada yang tak beres dengan suaminya. Oleh karena itu, ia memberanikan diri menanyakan secara langsung. Dan benar saja, setelah berterus terang, Shinojo ternyata tak mau membuat istrinya khawatir. Namun Kayo berusaha meyakinkan Shinojo bahwa dokter pasti punya obat yang bisa menyembuhkan matanya tersebut. Walaupun keesokan harinya ternyata dokter berusaha merahasiakan hasil pemeriksaannya dari Shinojo untuk menjaga kestabilan mentalnya. Hanya di depan Kayo dan Tokue, dokter itu berkata jujur bahwa pengobatan selanjutnya dinilai akan sia-sia saja. Karena menurutnya, Shinojo akan mengalami kebutaan untuk selamanya. Dan mungkin hanya keajaiban Tuhan yang bisa menyembuhkannya.
Oleh karena itu, keesokan harinya Kayo pergi ke kuil memanjatkan doa untuk kesembuhan suaminya. Namun di perjalanan pulang dia bertemu Toya Shimada. Disinilah diketahui bahwa pria itu sudah naksir sama Kayo sejak dulu. Dan sebagai kepala penjaga kastil, dia turut prihatin dengan kondisi Shinojo. Bahkan untuk meringankan beban hidup wanita itu ke depannya, dia berinisiatif menawarkan bantuan mengundang Kayo untuk datang ke rumahnya kapan saja. Sesampainya di rumah, Kayo mendapati suaminya ngambek setelah sebelumnya dia mengetahui hasil pemeriksaan dokter dari Tokue yang tak kuasa berbohong kepada tuannya. Maka malam harinya, Shinojo yang nampaknya depresi itu mencoba untuk bundir. Namun beruntungnya Tokue dan Kayo sudah mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi dengan menyembunyikan pedang katana miliknya jauh-jauh hari. Meskipun sempat ngamuk karena diyakini pesimis dengan kondisi itu, ternyata Shinojo khawatir tak bisa berguna lagi untuk orang lain. Bahkan bisa jadi beban keluarga hingga ketakutannya Kayo akan pergi meninggalkannya. Disinilah diketahui bahwa Kayo adalah gadis yatim piatu saat dinikahi Shinojo. Dan wanita itu berjanji tak akan meninggalkan suaminya apapun yang terjadi. Maka setelah itu barulah amarah Shinojo mulai reda. Keesokan harinya sebagai bentuk kepedulian mereka, paman dan bibi Shinojo mengajak Kayo bermusyawarah, mencari solusi terbaik untuk masa depan keluarga Mimura. Dan untuk bisa menghidupi keluarganya, Kayo sempat berencana untuk bekerja serabutan. Bahkan rela jadi pelayan di salah satu hotel dan resto. Namun sebagai keluarga yang beradab di masa itu, mereka menganggap hal tersebut memalukan. Tentu saja mereka melarangnya. Akan lebih baik apabila Shinojo bisa kembali mendapatkan haknya dari pihak kastil, meskipun hanya separuh gajinya. Namun untuk menyampaikan permohonan itu, diperlukan orang dalam yang berkedudukan tinggi supaya segera ditanggapi oleh tuan besarnya. Karena tak satu pun dari mereka yang punya kenalan orang dalam. Akhirnya Kayo berinisiatif untuk menemui Toya Shimada yang sempat menawarkan bantuan tempo hari. Dan walaupun belum tentu berhasil, namun hal itu dianggap tepat oleh keluarganya. Apalagi mengingat bahwa Toya sebagai seorang samurai yang memiliki kedudukan tinggi di kastil tersebut. Keesokan harinya, seorang samurai utusan kepala penjaga datang menyampaikan kabar gembira bahwa pihak kastil secara resmi akan terus memberikan gaji pensiun Shinojo, yakni berupa beras sebanyak 30 koku atau setara dengan 5.400 liter, yang dinilai akan cukup untuk makan keluarga Mimura sampai masa tuanya. Kabar gembira tersebut sewajarnya membuat Shinojo kembali bisa tersenyum. Namun berbanding terbalik dengan raut wajah Kayo yang kini terlihat gelisah. Padahal, yang keesokan harinya akan berangkat ke kastil untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada tuan besar adalah Shinojo. Teman-teman kerja Shinojo dengan hangat menyambutnya, walaupun ternyata keberadaannya di sana tak begitu dipedulikan oleh tuan besar itu. Sepulangnya dari kastil, Shinojo merasa heran karena mengetahui bahwa istrinya tak ada di rumah. Dan rasa herannya tersebut kini berubah menjadi cemas bercampur amarah menahan rasa cemburu. Setelah bibi ini menyampaikan kabar bahwa pada suatu malam, suaminya sempat memergoki Kayo bersama seorang lelaki yang sepertinya samurai berpangkat tinggi masuk ke sebuah penginapan. Mendengar rumor menjijikan dari bibi yang tukang ngegosip itu, Shinojo tentu tak percaya begitu saja. Namun darahnya seakan tiba-tiba mendidih saat pria malang itu berusaha percaya kepada istrinya tercinta, yang menurutnya mustahil mengkhianatinya. Meskipun demikian, dia tak sekuat itu untuk berpura-pura tegar karena sikapnya kini berubah begitu dingin. Intinya Shinojo tak mau bertindak gegabah sebelum punya bukti kuat. Karena mustahil baginya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Maka keesokan harinya, Tokue diperintahkan untuk membuntuti Kayo yang seperti biasa pergi ke kuil. Sejauh ini tak nampak keanehan kecuali seorang biksu genit yang banyak bicara menghampiri Kayo. Bahkan Tokue sempat menggerutu bahwa setega itu tuannya berprasangka buruk terhadap sosok istri yang menurutnya saleha itu. Nah, namun penilaian Tokue sesaat kemudian tiba-tiba berubah 180 derajat. Ketika sepulang dari kuil, dengan mata kepalanya sendiri dia menyaksikan Kayo mengendap-endap masuk ke sebuah penginapan. Disusul oleh seorang lelaki yang penampilannya seperti seorang samurai berpangkat tinggi. Yang ternyata lelaki itu adalah Toya Shimada yang telah ditunggu Kayo di kamar tempat biasa mereka bertemu.
Begitu kata pemilik penginapan yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa mereka melakukannya lebih dari sekali. Kini Kayo, sosok wanita yang semula Tokue anggap sehat tanpa celah itu, ternyata tega mengkhianati suaminya, ngamar sama lelaki yang bukan muhrimnya di siang bolong. Beberapa saat kemudian, Kayo pulang ke rumah dengan wajah tampak lesu, bermandikan keringat. Dan sudah bisa diprediksi bahwa awalnya wanita itu akan tetap merahasiakannya. Namun ibarat pepatah, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Begitupun Kayo setelah sepertinya tahu bahwa sehari Tokue membuntutinya. Sadar bahwa Tokue tak bisa diajak kompromi, wanita itu kini mengaku seakan-akan telah terjerumus ke dalam neraka. Telah ditipu habis-habisan, bundir pun bukan solusi terbaik. Apalagi dia masih sayang sama suaminya, yang ia pikir kasihan apabila harus hidup sendiri. Maka apapun resikonya, tak ada pilihan lain selain memberanikan diri untuk berterus terang kepada suaminya malam itu juga. Tidak berdaya karena sadar akan kekurangannya, Shinojo berusaha mereda amarahnya. Sudah siap mendengarkan pernyataan tentang siapa lelaki tersebut. Dengan belak-belakan, Kayo menjelaskan secara rinci. Berawal dari Toya Shimada yang menawarkan bantuan, karena saat itu ia sudah yakin bakal dilarang. Maka tanpa seizin Shinojo, diam-diam ia pergi ke rumah Toya. Pria yang awalnya terlihat baik itu bersedia membantu Kayo untuk mengajukan permohonan kelanjutan gaji Shinojo. Namun tentunya tidak gratis. Dia meminta imbalan tubuh wanita itu sebagai gantinya. Dan Kayo tak kuasa menolaknya karena ketakutan. Meskipun awalnya dia bersumpah hanya melakukannya sekali, itu pun karena terpaksa. Selanjutnya dibawa ancaman karena takut aibnya terbongkar. Maka dengan sukarela Kayo melayani berdebah itu untuk kedua kalinya, bahkan hingga ketiga kalinya. Entah apa yang akan terjadi apabila Tokue tidak membuntutinya. Mungkin saja ada pertemuan keempat, kelima, dan seterusnya. Seumur hidup berumah tangga bersama Shinojo, tak pernah dia melihat tatapan suaminya yang setajam itu. Padahal hanya tatapan kosong seorang pria buta yang malang. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Bagi Shinojo, apapun alasannya, dengan tidak jujur dari awal wanita itu dianggap telah mengkhianatinya, meskipun dia lakukan demi suaminya. Tanpa sedikit pun kekerasan fisik, dia menceraikan Kayo saat itu juga, yang kemudian mengusirnya. Kini Shinojo merasa jijik kepada wanita yang rela menyerahkan dirinya hanya untuk beras yang nasinya ia makan dengan bahagia. Maka dengan sadar diri, karena dia pikir masih beruntung Shinojo tidak memenggalnya, akhirnya Kayo pun pergi dari rumah itu di tengah hujan deras menembus gelapnya malam. Semenjak itu, siang malam Shinojo mulai kembali berlatih pedang. Bahkan dia mendatangi dojo untuk mengasah kemampuannya. Meskipun tidak diberitahu siapa nama lawan yang akan dihadapi Shinojo, namun gurunya sempat melarang karena secara teori adalah tindakan konyol untuk balas dendam kepada seorang samurai level atas, apalagi dengan kondisinya yang tidak bisa melihat. Namun karena terlihat jelas kesungguhannya, pria malang itu kemudian diberi wejangan untuk menjadikan kekurangannya sebagai senjata rahasia yang bisa saja memutarbalikkan keadaan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian teman kerja Shinojo datang berkunjung. Dan disitulah diketahui bahwa Tuan Besar sangat berterima kasih kepada Shinojo yang secara tidak langsung menyelamatkannya dari malapetaka. Meskipun tidak bekerja lagi, namun sudah jadi keputusan Tuan Besar untuk menjamin kesejahteraan hidup Shinojo. Dan yang paling mengejutkan, ternyata keputusan itu tanpa permohonan siapapun, termasuk Toya Shimada. Bahkan menurut mereka, kepala pengawal itu adalah orang sombong yang hanya mementingkan diri sendiri. Tampaknya tekad Shinojo kini semakin bulat untuk membalas dendam. Karena sesaat kemudian, dia memerintahkan Tokue mengirimkan pesan menantang duel Toya Shimada di sebuah sungai kering keesokan harinya. Meskipun dia tahu bahwa Toya adalah salah satu samurai lulusan dojo terkenal, namun kini dia sadar tindakan Toya yang telah menyalahgunakan wewenang, menipu dan memperkaos Kayo yang malang, juga penyesalan yang telah mengusir Kayo, apalagi mengingat dia tidak punya keluarga, membuat dia tak sabar lagi untuk bertarung secara jantan demi harga diri meskipun harus mati.
貴様はそのおかげで今の禄をはんでいるのではないか。嘘を言うな。 Dan kemudian pertarungan pun dimulai. Benar saja, Toya berpikir bahwa tak akan perlu waktu lama untuk bisa mengalahkan pria buta tersebut. Apalagi ketika angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat konsentrasi Shinojo terganggu pendengarannya. Namun tak disangka, serangannya ternyata bisa ditebak. Yang akhirnya bedebah itu pun tersungkur dengan kondisi tangan yang hampir putus. Sepertinya sengaja Shinojo tidak menghabisinya, membiarkan Toya hidup dengan penyesalan karena telah berbuat zalim semena-mena meremehkan orang buta. Seperti yang dikatakan seorang tetangga keesokan harinya, membawa kabar menggemparkan tentang Toya Shimada yang ditemukan tewas pundir di rumahnya. Mereka tidak tahu penyebabnya, hanya bisa menebak bahwa dia telah kalah bertarung dengan seorang jagoan yang mampu membuatnya cacat seumur hidup. Toya Shimada, seorang samurai ternama berkedudukan tinggi, tak akan mungkin mau mengakui kalah sama pria buta. Daripada menanggung malu sebagai samurai cacat seumur hidup, maka dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan para petugas keamanan yang menyelidiki kasus itu pun tak mungkin menyangka bahwa seorang pria buta bisa mengalahkannya. Sehingga Shinojo pun bisa nyaman melanjutkan hidupnya. Keesokan harinya, Tokue berinisiatif untuk menatakan seorang gadis sebagai tukang masak. Dan Shinojo yang sudah bosan dengan masakan buatan Tokue pun menyetujuinya. Walaupun pria itu buta, namun bukan berarti Shinojo tidak bisa membedakan makanan buatan siapa yang dimakannya hari itu. Dan kecurigaannya pun terbukti, karena gadis yang ternyata disebutkan Tokue benar adalah Kayo. Yang ternyata, dua-duanya tak bisa membohongi diri sendiri lagi, bahwa sesungguhnya mereka tak mau berpisah dan masih saling menyayangi satu sama lain. Setelah Kayo meminta untuk kembali tinggal di sana, dan akhirnya mereka pun menikah lagi. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.